Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu an wa qala Ka'bul Ahbar, Ka'ab al-Ahbar, law anna thawabal majalithi bada linnas laqtatalu alaihi hatta yatruka kullu dhi imaratin imaratahu wa kullu dhi suqin suqahu ila akhirih. Ma'asyiral muslimin adz-dzakirin wadz-dzakirat, al-qaimin wal qaimat, Bapak Ibu, saudara dan saudari saya sekalian, terkhusus bil akhas yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, Khadim Majlis Miftahul Qulub Abuya Kiai Haji Muhammad Ramadhani LC. Semoga senantiasa Allah Ta'ala kabulkan segala mahfud dan hajat beliau, ditambah-tambah keberkahan ilmu dan ibadahnya, ditambah-tambah keberkahan rezekinya, ditambah-tambah keberkahan rumah tangganya, dimuliakan beliau dan anak keturunannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah, para sahabatku seperjuangan tapi beda nasib, saya tidak sebutin karena ini banyak sekali yang hadir. Tidak disebut bukan berarti tidak memuliakan. Apalah arti penyebutan dari saya yang hina ini kalau saudara-saudara sekalian sudah terlebih dahulu disebut-sebut, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Karena kita yakin bahwasanya orang yang hadir di majlis zikir, maka Allah sebut namanya satu demi satu dengan penuh kebanggaan di hadapan para malaikat. Oleh karena itu mudah-mudahan semuanya kum jami'an tanpa terkecuali, tak saya sebut satu demi satu, semuanya insya Allah dikabul segala maksud dan hajatnya, mulia berkah kehidupannya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan belajar istiqomah kita, baca Syarah Ratib Al-Athos setelah tadi secara berjamaah bersama membaca Ratib Al-Athos yang dipimpin, yang dipandu oleh Adinda Ustadz Ahmad Mursyidi. Ya, saya mengadopsi itu salah satu rekan kita yang suka bilang Dinda dan Kanda itu. Baik, ya sama-samanya kita bareng-bareng ya. Mohon masukan jikalau ada yang mungkin perlu dikoreksi, tolong dikoreksi. Wa qala Ka'ab al-Ahbar, ini salah satu ulama yang dahulunya mantan pendeta Yahudi, tapi beliau hijrah dapat hidayah, justru jadi yang ulama yang multi talent. Karena dia ini mantan Yahudi, dia menguasai Zabur, Taurat dan Injil. Setelah dia masuk Islam, dia pun menguasai Al-Quran. Jadi 4 kitab itu ada di kepalanya semuanya. Nah, ini hebatnya nih. Beliau ini Ka'ab al-Ahbar. Jadi bisa beliau membandingkan atau mengambil, memetik hikmah di semua kitab yang selaras dengan Al-Quran. Ka'ab al-Ahbar. Kata beliau begini, lau anna thawabal majalis, seandainya
bahwasanya pahala majlis, pahala berbagai majlis kayak begini nih, majlis ilmu, majlis zikir, majlis yang membuat kita ingat kepada Allah, bada ditunjukkan, diperlihatkan, jikalau bahwasanya pahala duduk di majlis diperlihatkan, bada ditunjukkan, linnasi kepada orang-orang. Maksudnya pahalanya diunjuk gitu. Kalau merah ya warna merah, kalau hijau ya warna hijau, ya ditunjukin kebaikan-kebaikan pahalanya. Laqo tatalu alaihi, pastilah mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Maksud di sini saing-saingan, sikut-sikutan. Pokoknya laq tatalu, saling berperang. Gua dulu yang hadir di majlis. Saya duluan yang hadir di majlis. Kenapa? Pahalanya kelihatan. Pahalanya, seandainya pahalanya kelihatan tuh duduk di majlis, orang-orang pada berebut, maksudnya begitu. Dulu datang di majlis. Majlis mulai jam 8, jam 4 sore udah nyampe. Oh. Hah? Tah nuk itu teh, no olok kopi teh. Kenapa? Mungkin dia tahu, Allah perlihatkan, Allah tunjukkan kepadanya betapa dahsyatnya pahala di majlis itu. Ini. Sehingga begini nih kejadiannya, hatta yatruka kullu di imaratin imaratahu. Sampai-sampai setiap yang punya imarah itu pemerintahan, pejabat maksudnya. Setiap orang yang menduduki kursi jabatan meninggalkan jabatannya. Saking apa? Terpikat dengan pahala duduk di majlis. Sampai-sampai yang punya pemerintahan, yang punya kerajaan ditinggalkan kerajaannya. Yang punya kantor ditinggalin kantornya. Ya. Yang punya bini, wah, gitu. Tinggalin bininya buat saya katanya gitu. Suwe ini orang. Ditinggalin tuh. Sampai yang punya imaroh, yang punya kekuasaan, yang punya pemerintahan duduk di kursi jabatan ditinggalin. Kenapa? Lebih menggiurkan pahala duduk di majlis. Emang saking aja Allah tutupin. Ya, ditutup. Innallaha katama ridha fi ta'ah. Allah menyembunyikan ridhonya itu dalam ketaatan. Enggak diperlihatkan. Atau kalau diunjukin mah Miftahul Qulub enggak bakal muat. Makanya enggak berlebihan saya bilang, ini yang datang nih orang-orang boleh milih ini. Kalau boleh pasir mah pasir boleh ngayak ini. Pasir alus boleh ngayak. Ini pasir alus, yang ini bocor alus nih gitu. Boleh ngayak. Kenapa? Karena walaupun kagak diunjukin pahalanya secara zahiran, tetap mau datang. Gimana kalau diunjukin? Nah ini saudara. Kemudian wa kullu disukin sauqahu, dan setiap yang memiliki pasar, maksudnya penjual di pasar, meninggalkan pasarnya. Yang dagang ditinggalin itu tokonya. Kenapa? Lebih memilih duduk di majlis. Ya, yang punya jabatan pemerintahan, kantornya, perusahaan, tinggalin dulu sebentar, duduk di majlis. Yang punya dagangan di pasar, tinggalin pasarnya, duduk di majlis. Kalau memang seandainya bada, Allah tunjukin tuh pahalanya. Namun memang Allah punya hikmah, punya rahasia. Diumpetin, ditutup dari pandangan mata zahir kita, enggak diunjukin. Supaya apa? Supaya enggak semua orang datang ke majelis. Cuman yang kepilih aja yang datang ke majelis. Begitu saudara. Ya. Ini beruntung kita semua ini, mudah-mudahan min ahlil khair semuanya ya. Lanjut. Wa qala Rabi' bin Khusaim. Khusaim, ada yang bilang Khusaim, ada yang bilang Khusaim pakai sa. Itu ada manakib beliau di bawah, silakan dibaca aja para asatid. Yang di footnote bawahnya itu manakibnya Al-Imam Ar-Rabi' bin Khusaim. Ya. Ra'aitu fi ba'dil kutubi, aku telah melihat
aku telah membaca pada sebagian kitab-kitab annallaha azza wa jalla, bahwasanya Allah yang maha agung lagi maha mulia, yaqulu berfirman. Ini mohon dimaklum oleh kita bareng-bareng nih ya, semuanya nih para asatid, para jamaah, ini penting sekali untuk kita ini. Inna ahwana ma'ana sani'un bil alimi, sesungguhnya inna ahwana, sesungguhnya yang paling menghinakan, yang paling hina, sesungguhnya yang paling hina, paling rendah, ma'ana sani'un bil alim, terhadap apa yang telah aku perbuat kepada seorang alim. Ini yang berucap siapa? Allah ya. Ini kalamullah nih, yang termaktub dalam kitab-kitab yang dibaca oleh Al-Imam Ar-Rabi bin Khuzaimah. Sesungguhnya yang paling hina, yang paling rendah, yang telah kuperbuat kepada seorang alim, orang yang berilmu, idza ahabbad dunya, kalau dia jatuh cinta kepada dunia, an ukhrija halawata dzikri min qalbihi, maka ku keluarkan manisnya zikir dari hatinya. Rabbana ya karim, Rabbana ya Allah, ya Allah. Udah, ini ya. Jadi Allah itu, cara Allah menghinakan orang alim, cara Allah menghinakan orang berilmu itu, kalau udah dunia yang mendominasi isi hatinya, ilmunya muaranya adalah dunia, amalnya muaranya adalah dunia, maka yang paling hina dibuat sama Allah, manisnya zikir hilang. Nggak ada nikmatnya zikir. Udah kayak burung kutilang. Burung kutilang, assalamualaikum, assalamualaikum. Pasti tanya apa artinya, assalamualaikum, assalamualaikum. Hilang manisnya zikir. Kita cek di hati kitanya bareng-bareng. Ini kalau selama ini manisnya zikir hilang dari hati kita, nikmatnya, tenangnya jiwa ketika berzikir hilang dari diri kita, ini jangan-jangan ada yang salah. Ada yang salah dengan tujuan kita di dunia ini. Kita kudu ingat ya, saya pernah nyampein bahwa dunia ini hakikatnya tempat hukuman Nabi Adam. Tempat hukuman Nabi Adam. Maka sejatinya Nabi Adam itu sedang dihukum di dunia ini. Berarti dunia ini bukan tempat tinggal yang sebenarnya. Karena Nabi Adam itu penduduk asli surga. Seharusnya begitu pun anak keturunannya ya. Tapi ironis betul kalau kita ini anak cucu Adam yang sekarang hidup ini menjadikan dunia sebagai tujuannya. Padahal dunia tempat hukuman Nabi Adam. Tempat Nabi Adam diasingkan, dihukum atas pelanggaran yang diperbuatnya. Tapi ironisnya anak cucunya menjadikan dunia ini sebagai tujuannya, tempat sesungguhnya. Padahal ini tempat hukuman buat nenek moyang kita. Gitu, Kang Dang. Itunya, ini matlab ini, khususan ini ya, ini buat iktibar kita ini, masya Allah. Jadi cara Allah menghinakan orang berilmu itu, kalau landasan ilmunya, kalau muara ilmunya itu urusan duniawi, maka Allah akan hinakan dengan hilangnya kemanisan rasa zikir dalam hati. Jadi nggak ada rasa, hambar. Kalau kopi pahit enak, kalau zikir pahit, cukup kopi aja yang pahit, gitu ya. Nah ini saudara sekalian, Allah ini ya, maafin Buya ya, ini terlalu menusuk rasanya ini kalau ini ya. Nusuk bener rasanya kalau kalimat ini ya. Jangan-jangan nih kita selama ini ya zikir kita udah hilang rasa manisnya karena dunia yang mendominasi pikiran kita. Gitu ya. Dunia itu tiga, Kang Dang. Dunia itu tiga. Harta, tahta, dan janda. Iya betul. Ya, kita kembali ke asal kita lagi, hayo. Ini ya, lanjut ya. Nah itu matlab
saudara boleh dicatat dan dijadikan sebagai prinsip hidup kita itu, buat teguran kita bareng-bareng. Wa qala Umar ibnul Khattab, telah berkata Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, innar rajula, sesungguhnya laki-laki, la yakhruju, betul-betul keluar, min manzilihi, dari rumahnya, wa alaihi minad dunubi, dan pada dirinya terdapat dosa-dosa, mithla jabali Tihamah, seumpama gunung-gunung Tihamah. Tihamah itu nama lain dari Arab, Jazirah Arab, ya, bangsa Tihamah. Tihamah itu nama lain, penyebutan lain dari Jazirah Arab. Jadi ada seorang laki-laki keluar dari rumahnya bawa dosanya segede gunung yang ada di Jazirah Arab, Gunung Tihamah. Ini menuntun logika kita, ada orang keluar dari rumah bawa dosa gede banget, sampai diilustrasikan dosanya segede gunung. Fa idza sami'al alima, maka tatkala ia mendengar seorang alim, khafa, terus merasa takut. Nah, barusan kita merasa takut. Ya, tadi kita rasa takut banget. Baca yang barusan. Dia dengar ada alim ngejelasin sesuatu, khafa, dia merasa takut. Takut sama dosa-dosanya. Wastarja'a, lalu ia kembali, an dunubihi, dari segala dosanya. Taubat maksudnya. Istarja'a maksudnya taubat dari dosa-dosanya. Tuh, datang dari rumah bawa dosa segede gunung, duduk di majlis dengar kajian kitab, timbul rasa takut, dari mulutnya keluar kalimat astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Di majlis ayo aja ingat dosa, wan sorofa ila manzilihi, kemudian dia pulang ke rumahnya, wa ma alaihi dunubun, maka tak terdapat padanya dosa-dosa. Nyampe rumah dosanya hilang, alhamdulillah. Padahal tadi keluar rumah dosanya segede gunung, masih segede gunung. Nyampe di majlis dia takut, ada rasa takut di hatinya. Istarja'a, dia kembali kepada Tuhannya dengan beristighfar, bertaubat. Dia pulang ke rumahnya, nyampe di rumah hilang tuh yang dosa segede gunung. Masya Allah, ini kalau semuanya mengerti keterangan ini, mau hujan, mau badai, mau gempa 3 kali, datang majlisnya. Speak. Ini cuma hujan dikit aja, Binong banjir. Maaf Bu ya, banjir ini. La ilaha illallah. Nah, maka di ujungnya nih kata Sayyidina Umar, fala tufariqu majalisal ulama, maka jangan tinggalkan majlis-majlis ulama. Jangan berpisah, jangan pergi dari majlis-majlisnya para ulama. Fa innallaha azza wa jalla, maka sesungguhnya Allah azza wa jalla, lam yakhluq alal ardi turbatan, Allah tidak menciptakan di atas bumi satu bidang tanah turbah, satu bidang tanah a'azza yang lebih mulia, alaihi padanya, min majalithid dzikri, daripada tanah yang di atasnya dibangun majlis zikir. Jadi ini rumah Majlis Miftahul Qulub, salah satu tanah yang oleh Allah memang diagungkan dengan daripada tanah-tanah yang lainnya. Karena di sini berdiri Majlis Miftahul Qulub, tempat kita berzikir, tempat kita memperbaiki hati. Kalau ada hati yang somplak, datang kemari. Di sini bengkel hati. Ya. Jangankan jamaah, ustadznya juga ngebengkel kemari. Semuanya, kita semuanya datang kemari. Maka di sini dikatakan, innallaha azza wa jalla, sungguhnya Allah azza wa jalla tidak menciptakan di atas bumi satu bidang tanah yang lebih mulia, ya, yang lebih mulia, alaihi di atasnya, min majalithid dzikri,
daripada tanah yang dibangun majlis-majlis zikir di atas. Ingat, saya sudah sampaikan, majlis zikir di sini majlis yang membuat kita ingat kepada Allah. Caranya macam-macam. Ada yang dengan baca Quran, majlis zikir, baca ratib, majlis zikir, baca sholawat, majlis zikir, membahas halal dan haram, fikih, tauhid, tasawuf, majlis zikir juga. Kenapa? Karena semuanya intinya bikin kita ingat kepada Allah. Maka beruntunglah kalau kita ditakdirkan, ya, tempat kita memang dijadikan oleh Allah sebagai majlis zikir, majlis ilmu, atau kita berdekatan dengan majlis ilmu, atau bahkan kita dibuat demen datang ke majlis ilmu. Pantesan bawaannya betah aja di MG itu. Ibu ya, pada diem, betah kan? Betah kan? Betah. Saat Ajis betah. Sampai kopi habis 3 gelas. Olok banget. Luar biasa. Nah ini pantas kenapa? Ini tanah yang paling agung. Satu lagi. Wafihi. Saya, lewat ya. Dzakarahu. Telah menuturkannya. Hujjatul Islam. Hujjah itu artinya orang yang menjadi pembela ya agama Islam. Orang disebut Hujjatul Islam itu kapasitasnya kalau sudah menguasai, menghafal lebih dari 1 juta hadis, baru disebut Hujjatul Islam. Nah Imam Ghazali nyampe tuh, ya karena sudah bisa menguasai 1 juta hadis. Kalau Ustadz Imam 1 juta follower. Alhamdulillah ini Hujjatul Medsos. Amazing. Ya, Hujjatul Islam. Ini imam kita Al-Ghazali. Il-Ihya Muhammad, namanya Muhammad, nama bapaknya Muhammad, nama engkongnya Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Il-Ihya dalam kitab Ihya. Ada sedikit yang unik. Kita ini manhaj kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri-cirinya dalam akidah mengikuti salah satu imam, yaitu Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Dalam fikih ciri-cirinya Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti salah satu dari madzhabul arba'ah. Ya, madhab Syafi'i, Maliki, Hambali dan Hanafi. Ciri yang ketiga dalam urusan tasawuf, kita ngiblat kepada konsep dasar ilmu zuhud atau ilmu tasawuf yang telah ditanamkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi. Ini 2 imam unik-unik. Mungkin saya pernah cerita kalau Imam Ghazali, pernah saya sampaikan kali ya, siapa guru futuhnya? Tukang sol. Tukang sol yang bikin Imam Ghazali derajatnya naik jadi seorang wali itu tukang sol. Padahal jabatan beliau kala itu adalah Al-Qadhi, ketua Mahkamah Agung, ya, Raisul Jami'atun Nizam di Baghdad, rektor Universitas An-Nizam Baghdad. Jadi ketua Mahkamah Agung, rektor, tapi yang bikin beliau jadi wali tukang sol. Ghazali. Imam Junaid Al-Baghdadi sama, ini juga salah satu imam dari imam tasawuf kita. Ciri Ahlussunnah wal Jamaah ngiblatnya kepada beliau salah satunya. Kalau enggak ke Imam Ghazali, bedanya apa? Kalau Imam Ghazali lebih kepada tasawuf riyadatun nafsi. Caranya gimana? Sholat, puasa. Tuh, Imam Ghazali mah. Kalau Imam Junaid mah lebih kepada zikir. Zikir, metode tasawufnya perbanyak zikir. Kalau Imam Ghazali lebih banyak metodenya riyadatun nafs. Nah, Imam Junaid Al-Baghdadi ini sedikit ya sebagai ikhtitam. Imam Junaid ini ternyata dulunya sebelum menjadi wali min auliyaillah, saudara. Ini buat iktibar kita nih ya. Jangan pernah menilai orang dari masa lalunya nih. Ternyata dulunya beliau ini adalah pegulat profesional. Pegulat ini belum jadi wali nih ya, masih di Baghdad. Dan tercatat pemegang rekor pegulat yang tak pernah terkalahkan sekota Baghdad.
Kalau zaman sekarang mah itu Khabib Nurmagomedov. Kenal kan? Kenal di mana? Khabib Nurmagomedov, ya, dari Rusia, anak buahnya mencangkutin, ya. Tapi Muslim dia. Ya, ini kebanggaan kita juga. Dia Khabib Nurmagomedov, tercatat nggak pernah kalah, nggak pernah, selalu mengKO-kan orang tapi nggak pernah kalah. 37 apa 38 katanya. Dari 37 pertandingannya nggak pernah kalah. Nah, kira-kira Junaid Al-Baghdadi itu begitu. Di puncak karir, pegulat profesional tak terkalahkan. Suatu hari di atas ring naik aki-aki. Kan waktu itu mah siapa aja boleh nantang. Ya, Junaid berdiri nih, ayo saya yang maju. Tiba-tiba maju aki-aki. Orang pada ketawa, lah ini aki-aki nekat kali ya. Nantang pegulat profesional, pemegang rekor tak terkalahkan sekota Baghdad. Aki-aki maju. Junaid juga mesem-mesem aja nih. Aki-aki pikun bagaimana nih ya? Tiba-tiba aki-aki itu berbisik kepada Junaid. Junaid, saya ikut acara gulat ini karena terpaksa. Anak istri saya kelaparan di rumah. Saya udah cari pinjaman nggak dapet. Lah, ngapa? Nyari pinjaman nggak dapet. ini ya aki-aki ya, iya aki-aki. Maksudnya aki-aki nih. Nyari pinjaman nggak dapet. Udah kerja kesono kemari nggak dapet. Maka saya ikut bulet ini harapannya bisa menang, dapat duit biar anak istri saya makan. Awalnya Junaid tak bergeming, tapi kata yang terakhir, Junaid, saya ini adalah keturunannya Rasulullah. Saya anak cucunya Rasulullah. Demi Rasulullah Junaid, demi anak cucu Rasulullah Junaid, mengalahlah. Kata aki-aki itu. Des, hati. Coba, misalkan Junaid Al-Baghdadi itu Kang Endang. Kira-kira Kang Endang mau nggak ngalah di tengah puncak popularitas? Ya, bayangin kalau seorang pegulat profesional yang tak terkalahkan kalah oleh seorang aki-aki. Gimana itu? Kira-kira kredibilitasnya jatuh nggak? Jatuh. Tapi ternyata ketenaran, tingginya popularitas tidak mengalahkan cintanya kepada Rasulullah. Akhirnya Junaid dengan begitu profesionalnya pura-pura bergulat. Karena kalau langsung kalah keciri bohongnya. Pura-pura, nah ketika kakek itu nyentil dikit, tak, gubrak jatuh. Langsung jatuh, pingsan. Masya Allah. Orang sekota Baghdad yang tadinya mengeluk-elukan, yang tadinya memuji, langsung mencibir. Maklum netizen. Langsung, Junaid letoy bang. Kalah sama aki-aki, mana gue udah masang banyak ini. Itu masalahnya mah. Ngambeknya mah udah masang soalnya. Ya, udah masang buat Junaid ini. Kalah gitu. Keselnya mah begitu mudah. Dihujat sama semua penggemarnya sekota Baghdad. Jatuh popularitasnya. Langsung tidak dianggap orang-orang. Sedangkan dzurriyyah Nabi tadi pulang dengan gembira. Membawa hadiah buat makan anak istrinya. Pulang Junaid sedih hatinya. Tidur dia untuk menghilangkan pusingnya. Tidur Kang Dang. Tidur udah. Tidur udah ya. Supaya pusingnya hilang. Di tengah tidurnya, ya Allah ya Rabbana ya Karim, ini yang menjadi titik nadir, titik awal ya seorang Junaid Al-Baghdadi. Kontan datanglah baginda Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Junaid, kau telah melepaskan pangkat, jabatan dan ketenaranmu demi anak cucuku. Sebagaimana kau rendahkan dirimu ke titik paling rendah, maka ku angkat kau ke titik paling tinggi.
Sebagaimana kau merendahkan dirimu ke titik paling rendah, maka ku angkat kau ke titik paling tinggi. Kata Rasul. Sebagaimana kau merendahkan dirimu demi anak cucuku, demi cintamu kepadaku, maka ku angkat derajatmu ke titik paling tinggi. Itulah titik awal beliau dilantik oleh baginda Nabi menjadi seorang wali min auliyaillah. Seorang pegulat, bukan ulama. Imam tasawuf kita awalnya bukan ulama, bukan santri, bukan ustadz, mantan pegulat. Yang akhirnya dari titik itu beliau berubah menjadi orang yang begitu dekat kepada Allah dan sering fana bersama Rasulullah. Artinya fana, beliau sudah menyatu dengan Rasulullah. Bahkan terkadang kalau kita baca kitabnya Al-Imam Al-Qushairi, Risalatul Qushairiyah, itu ada manakibnya Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Terkadang Junaid itu seperti orang yang berbicara tapi bukan dirinya. Ini bukan Junaid, ini Allah. Nah, dulu jangan kesana dulu. Itu nanti kalau ngajinya Risalah Qushairiyah kita bahas itu. Ya, ini bukan Junaid, ini Allah. Kenapa? Karena sudah sampai kepada tingkatan wahdatul wujud, menyatunya, hilangnya kemanusiaan yang muncul hanya ketuhanan. Dan itu bukan Junaid. Dia yang berbicara lewat Junaid. Allah yang bicara lewat Junaid Al-Baghdadi. Nah ini yang kita garis bawahi adalah, lihat, ternyata titik awal melesat derajatnya seorang Al-Imam Junaid Al-Baghdadi karena cintanya kepada anak keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia lepaskan jabatan tertingginya, dia rendahkan dirinya serendah-rendahnya karena cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat ya, semuanya karena Rasul. Bukan kita lihat dzatiyahnya dia siapa, tapi yang kita lihat siapa yang menjadi leluhurnya. Dialah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang dialami oleh Al-Imam As-Sufi, Al-Imamun fit Tasawuf, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Nah, semoga ada hikmah buat kita semuanya ya. Nah, untuk jangan menjadikan amaliyah kita ini sebagai iktimadan, sebagai sandaran. Karena boleh jadi kalau iktimat kepada amal bakal menyesal. Orang yang iktimat kepada amalnya pasti menyesal. Kalau orang yang merasakan bahwa amalnya itu hasil dari jerih payahnya akan menyesal. Kenapa? Karena dia telah melakukan kesia-siaan. Ingat, Nabi pernah bilang sambil megang kepala, maka disebutnya hadis al-musalsal bi wad'il yad al-ra'si. Hadis musalsal, meletakkan tangan di atas kepala. Nabi bilang gini, tidak ada satu orang pun di antara kalian yang masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Sambil megang kepala. Sahabat nangis. Wala anta ya Rasulullah. Gimana anda ya Rasulullah? Wala ana. Saya juga. Saya enggak akan masuk surga illa ayyatagammadani Allahu bi fadlihi wa rahmatihi. Kecuali Allah telah mencurahkan kepadaku rahmat dan anugerahnya sehingga aku dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara, kita mah masuk surganya karena rahmat ya. Jadi yang kita minta sama Allah rahmat, tapi ingat, minta surga tanpa amal itu namanya berhayal. Kan rahmat, udah minta rahmat aja nggak usah beramal. Nah itu orang berhayal namanya. Rahmat itu harus dibarengi dengan taat. Karena innallaha qaribum minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekatnya sama orang-orang yang banyak beramal soleh. Lah kalau orang yang beramal soleh aja baru dekat itu. Berarti orang yang tidak beramal soleh jauh. Kalau yang sholat aja surganya masih insya Allah, maka yang kagak sholat titik-titik. Titik-titik gitu ya. Nah ini Bashir wa Nadir ya. Ada kabar baik, ada kabar buruk buat kita semuanya. Jadi di akhir ini
Mari iktimatkan diri kita hanya kepada Allah. Langkah kaki, gerak hati kita, semuanya Allah yang ngatur. Makanya manifestasi dari kalimat la haula, tiada daya dalam meninggalkan maksiat, wala quwata, dan tiada upaya dalam mengerjakan taat, illa billah, kecuali hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa kita ninggalin maksiat kalau bukan Allah yang tolong. Enggak bisa kita berbuat taat kalau bukan Allah yang bantu. Karenanya terus kita meminta kepada Allah, dekatkan diri kepada majlis-majlis kebaikan, istiqomah, insyaallah barokah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.